Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Masyarul muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh, yang semoga kita senantiasa dirahmati, dicintai, dikasihi dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita mengucap syukur kepada Allah atas nikmatnya yang begitu banyak, yang begitu luar biasa, yang telah dilimpah curahkan pada kita semua, sehingga alhamdulillah di subuh hari ini Allah takdirkan kita untuk kembali hadir di majelis ini dalam keadaan sehat walafiat untuk melanjutkan kajian kita, ikhtiar kita dalam memahami ajaran agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya yang mulia sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Harapannya dengan duduk dan hadir di majelis ini kita bisa benar-benar mendapatkan ilmu yang barokah, manfaat dalam kehidupan dunia, terlebih nanti dalam kehidupan akhirat. Pada saat yang sama tidak lupa pula kita senantiasa berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliaulah yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengajarkan umat manusia tentang perkara yang sangat penting dan mendasar, yaitu bagaimana kita menjalani hidup kita di dunia ini, bagaimana kita melakukan seluruh aktivitas dalam kehidupan ini agar kita semua beroleh kemuliaan, keselamatan, kebahagiaan, baik dalam kehidupan di dunia, lebih-lebih nanti dalam kehidupan akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan agama ini, menyampaikan wahyu yang Allah turunkan, ya, agar manusia bisa memahami dengan benar mana perkara-perkara yang membawa kebaikan dan kemanfaatan dan mana perkara-perkara yang membawa kesengsaraan dan kemudaratan. Rasulullah menjelaskan semuanya, apa yang kita butuhkan sebagai hamba, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, membersihkan jiwa kita, hati kita dari keyakinan-keyakinan yang tidak benar yang sudah ada dalam kehidupan manusia, khususnya di zaman jahiliyah. Jadi zaman jahiliyah itu manusia sudah punya akidah, keyakinan, tetapi keyakinan yang tidak benar, keyakinan yang menyimpang, yang tidak sesuai dengan apa yang seharusnya berjalan di tengah-tengah kehidupan sebagai manusia yang diberi oleh Allah akal yang sehat, yang membedakan dengan makhluk yang lain. Ya, kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala akal yang bisa membedakan mana yang baik dan buruk. Namun karena kehidupan di masa jahiliyah penuh dengan berbagai macam penyimpangan dan kesesatan, ya, karena jauhnya dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala, maka ketika Rasulullah datang membawa ajaran agama ini, Rasulullah, ya, atas perintah Allah membersihkan hati, jiwa dan akal manusia dari kekeliruan-kekeliruan. Dan ini pula lah yang kita alami hari-hari ini di zaman kita ini. Ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah yang bersumber dari wahyu Allah Al-Quranul Karim
dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita berusaha untuk tanamkan pada diri kita, ya, hati kita, jiwa kita, akal sehat kita sandarkan kepada petunjuk Allah supaya kita tidak berada di atas kesesatan dan penyimpangan. Dan inilah yang kita bahas dalam kitab ini atau dalam kajian ini, dalam kitab At-Tauhid Al-Muyassar, yaitu bagaimana kita memahami kaidah-kaidah tauhid yang benar dengan sumber yang benar, ya, yaitu Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah sebagaimana yang difahami, diamalkan dan diajarkan oleh para sahabat ridwanullahu ta'ala ajma'in, diwarisi oleh para salafus salih dari kalangan tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan para ulama yang istiqomah, ya, istiqomah memegang teguh tauhid itu dan mengajarkan kepada umat secara umum. Baik, mari kita lihat pembahasan kita selanjutnya. Pada pertemuan yang lalu kita telah sampai kepada pembagian atau contoh-contoh syirik akbar. Contoh-contoh syirik akbar. Contoh yang pertama di situ ada asyirkul akbar al-jali, syirik akbar yang jelas, yang nampak, ya, yang terang benderang, yang dilihat, perbuatan syirik yang nampak. Contohnya adalah menyembelih selain, ya, menyembelih hewan yang dikurbankan bukan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian meminta pertolongan kepada selain Allah yang kita kenal dengan al-istighatsah, al-isti'anah dan al-isti'adzah. Pertemuan yang lalu sudah kita jelaskan. Kemudian pada pertemuan yang lalu juga kita sudah berbicara tentang syirik akbar yang khafi, yang samar, ya, yang samar, yang tidak nampak, yang hanya berupa keyakinan-keyakinan, ya, keyakinan-keyakinan yang mungkin keyakinan-keyakinan tersebut hidup ada di tengah-tengah masyarakat, tapi ternyata itu adalah syirik akbar, syirik besar, ya, seperti takut kepada penunggu laut, takut kepada penunggu gunung, takut kepada yang lainnya, ya, yang hakikatnya tidak ada. Hakikatnya tidak ada. Kenapa kok tidak ada? Gak ada keterangan yang berbicara tentang itu. Allah tidak menyebutkan dalam kitabnya, Rasulullah tidak menjelaskan, ya, dan tidak ada suatu kenyataan sedikit pun tentang hal tersebut. Maka itu bisa masuk kategori syirik akbar yang tidak nampak. Kemudian kita masuk ke yang berikutnya, amthilatun ala syirkil asghar, contoh-contoh syirik kecil. Walaupun dia syirik kecil, Bapak Ibu sekalian, istilahnya syirik kecil, tapi dosanya tetap lebih besar daripada dosa besar. Lebih besar daripada dosa membunuh, lebih besar daripada dosa berzina, lebih besar daripada dosa minum khamar, lebih besar daripada dosa-dosa besar lainnya, ya, yaitu syirik kecil. Istilahnya syirik kecil, tapi dosanya tetap lebih besar. Kenapa? Karena dosa paling besar itu adalah syirik, baik dia syirik besar maupun syirik kecil. Nah, gitu ya. Nah, contoh-contoh syirik asghar atau syirik kecil, ya, contohnya adalah al-halafu bi ghairillah, yaitu bersumpah dengan nama selain Allah. Hati-hati Bapak Ibu sekalian, bersumpah dengan nama selain Allah. Ini sering terjadi dalam kehidupan kita, ya, tanpa sadar kadang-kadang, karena ucapan tersebut sudah sering terjadi, ya, sering terjadi berjalan di tengah-tengah masyarakat, maka kita ikut-ikutan
tanpa sadar bersumpah dengan nama selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Orang kalau bersumpah dalam bahasa Arab itu misalnya wallahi, demi Allah, atau dengan huruf lain tallahi, demi Allah. Ya. Jadi ini huruf-huruf yang dipakai untuk bersumpah. Kalau kita di Indonesia demi Allah, maka kita sandarkan sumpah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun bersumpah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, contohnya demi Rasulullah. Tidak boleh kita bersumpah demi Rasulullah. Walaupun Rasulullah adalah makhluk paling mulia, manusia paling mulia kedudukannya, tapi tidak boleh bersumpah atas nama Rasulullah. Apalagi bersumpah dengan nama-nama atau makhluk yang lainnya, lebih tidak boleh lagi. Contohnya demi langit dan bumi. Nah, dulu zaman saya kecil pernah mendengar nyanyian demi langit dan bumi. Nah, itu tidak boleh sebenarnya. Ya, itu karena itu sumpah. Demi langit dan bumi, itu makhluk Allah. Yang boleh bersumpah dengan nama makhluk, ya Allah sendiri. Allah sendiri itu boleh, haknya Allah untuk bersumpah dengan makhluknya. Contohnya apa? Wasyamsi, demi apa? Demi matahari. Ya, misalnya wadduha, demi waktu duha. Wal asri, demi waktu asar, atau demi masa, demi waktu. Itu haknya Allah untuk bersumpah. Tetapi kalau kita manusia tidak boleh bersumpah dengan nama selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi al-khalafu bi ghairillah. Kemudian contohnya yang lain adalah ketika kita mengatakan masya Allahu wa syi'ta. Itu juga ucapan yang tidak boleh. Ya, atas kehendak Allah dan kehendakmu. Artinya menyamakan antara kehendak Allah dan kehendak manusia. Itu tidak boleh. Ya, itu termasuk syirik kecil. Ya. Bukan berarti kita menyembah selain Allah, bukan. Tetapi ucapan ini berbahaya terhadap tauhid. Ya, seolah-olah ada sesuatu yang derajatnya setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal kehendak, dalam hal kekuasaan dan seterusnya. Sehingga mengucapkan ucapan atas kehendak Allah dan kehendakmu itu tidak boleh. Ya, tetapi atas kuasa Allah kemudian, nah, atas kehendak Allah kemudian atas kehendak, atas pertolongan Allah kemudian atas pertolonganmu. Ya, tidak boleh kita mengatakan atas pertolongan Allah dan pertolonganmu. Nah, itu bisa masuk kategori syirik, walaupun itu syirik kecil. Ya, jadi ini sesuatu yang perlu kita hindari. Kemudian yang kedua, syirkun asgharun khafiyun. Syirik asghar yang khafi. Khafi itu artinya tersembunyi, tidak nampak. Kenapa tidak nampak? Karena itu hanya ada dalam hati atau keyakinan. Kalau tadi kan ucapan itu jelas kedengaran oleh orang lain atau terungkap secara dohir, itu namanya yang nampak. Tapi kalau yang berupa keyakinan, perasaan, ya, atau apa yang ada di dalam hati, itu namanya khafi. Khafi artinya tersembunyi. Ya. Kemudian kata beliau, termasuk di dalam syirik asghar khafi atau syirik kecil yang samar adalah yasirur riya. Yasirur riya yaitu syiriknya riya kecil. Ya, syiriknya riya. Kalau syiriknya riyanya orang-orang munafik, itu termasuk syirik besar. Ataupun syiriknya orang-orang atau riyanya orang-orang mukmin,
yang tercampur dalam ibadah atau amal saleh itu dimasukkan dalam syirik khafi. Makanya ketika kita beribadah selalu berusaha untuk melihat dan mencermati niat-niat kita. Apa yang menyebabkan kita melakukan suatu ibadah itu? Motivasinya apa? Dorongannya apa? Ya, karena Masya Allah yang namanya syirik kecil ini atau riya ini sangat-sangat samar sekali. Ya, tapi itu berbahaya. Bisa menghapuskan, bahkan menghilangkan atau minimal mengurangi pahala, ibadah dan amal saleh kita. Contohnya apa? Contohnya adalah ketika kita melakukan ibadah sholat misalnya, tadinya khusyuk, tidak ada niat-niat lain, tidak tercampuri niat yang lain. Tapi ketika kita misalnya merasakan kehadiran seseorang yang dituakan atau yang kita muliakan, tiba-tiba berubah niatnya, kita tambah perbaiki kekhusyuannya supaya dinilai baik, dilihat oleh orang tersebut, maka ini bisa masuk dalam kategori ibadah kita tercampur dengan riya. Ya, gitu ya. Jadi kita harus betul-betul menata niat kita sebelum, ketika sedang berjalan atau telah selesai ibadah kita. Termasuk dalam hal ini adalah sum'ah. Kalau riya itu pengen dipuji karena dilihat, kalau sum'ah itu pengen dipuji karena didengar. Contohnya gimana? Contohnya malam hari jenengan sholat qiyamul lail sendirian, sholat tahajud sendirian. Sholat tahajud khusyuk, ya, niatnya ikhlas, bacaannya enak, bagus, kemudian pokoknya tumaknina. Tapi di pagi hari ketika ketemu teman, jenengan ngomong gini, aduh saya ngantuk karena tadi malam qiyamul lail 11 rakaat misalnya gitu. Ini artinya pengen orang lain ketahui amalan jenengan tadi malam itu. Ini namanya sum'ah. Sum'ah artinya memperdengarkan, memberitahu, mengumumkan suatu amalan yang kita lakukan. Namanya sum'ah. Bukan sum'ah itu begini, ketika kita sholat kita keraskan bacaannya, ketika kita baca Quran kita keraskan bacaannya supaya dilihat oleh orang lain. Bukan, itu tetap riya itu. Itu riya. Tapi yang dimaksud sum'ah, didengar, adalah ketika kita beramal tidak ada orang tahu, tapi kita umumkan, kita sampaikan, kita beritakan kepada orang lain. Nah, itulah sebabnya diantara para ulama yang saat ini mewanti-wanti ketika kita melakukan suatu prosesi ibadah, sebisa mungkin kita hindari mengekspos dengan apa ini? Dengan apa? Selfie. Hati-hati, Pak. Hati-hati. Contoh pas di depan Ka'bah misalnya, lagi umroh, menunjukkan selfie bahwa dia sedang di depan Ka'bah. Hati-hati, Pak. Itu bisa merusak niat. Itu bisa merusak niat. Walaupun mungkin awalnya ya sekedar selfie. Tapi kalau misalnya itu disebarkan, muncul rasa bangga, rasa senang, rasa ini, misalnya ingin dipuji orang bahwa, oh Pak ini, Bu ini sedang melaksanakan ibadah umroh. Hati-hati. Jangan sampai hal tersebut benar-benar merusak niat kita, akhirnya rusak ibadah dan amal soleh kita. Hati-hati. Makanya nasihat para ulama di zaman kita ini seperti itu. Karena sekali lagi yang namanya berbuat syirik itu sangat samar. Ya, sangat samar. Tidak nampak. Ya. Sebagaimana hadis yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bawah dari tadi itu penjelasan tentang syirik asgar khafi itu. An Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu qala, dia berkata,
khotobana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin. Suatu hari Rasulullah berkhutbah di hadapan kami. Faqala, dan beliau bersabda, ayyuhan nas, wahai manusia, ittaqu hadzal syirka, takutlah kalian dengan syirik ini, atau takutlah kalian dengan perbuatan syirik. Kenapa? Fa innahu akhfa min dabibin naml. Karena yang namanya syirik itu lebih samar, ya, lebih halus daripada rayapan semut. Bahkan dalam riwayat yang lain, lebih halus daripada rayapan semut di malam yang gelap gulita di atas batu yang licin. Siapa yang bisa mendengarkan rayapan semut? Semut berjalan di atas batu. Gak ada yang bisa dengarkan itu rayapan semut. Artinya yang namanya syirik, ya, itu sangat-sangat samar, ya, sangat-sangat halus, bisa merasuki amalan kita, niat-niat kita. Nah, disinilah bahayanya Bapak Ibu sekalian. Maka betul-betul kita berusaha semaksimal kemampuan kita. Ketika muncul perasaan-perasaan, ubah niatnya, niatkan kembali kepada niat karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan dengan cara tersebut Allah akan bersihkan niat-niat kita dari, ya, syirik kecil yang dikenal dengan riya dan sum'ah ini. Baik. Kemudian at-tiyarah. Nah, ini juga termasuk syirik kecil, tiyarah. Dalam istilah lain tatayyur. Dan ini banyak sekali Pak, Bu, berjalan di tengah-tengah masyarakat kita. Boleh jadi kita tidak peduli dengan hal tersebut, padahal itu kesyirikan, walaupun syirik kecil. Apa tatayyurah? Apa tatayyur atau tiyarah itu? Tiyarah itu adalah suatu keyakinan, ya, suatu keyakinan yang kemudian dengan keyakinan tersebut kita mengambil sikap melanjutkan aktivitas atau menghentikan aktivitas. Ya, ini namanya tiyarah. Contohnya apa? Jadi asal atau sumber penamaan tiyarah atau tatayyur itu begini. Dulu di zaman jahiliyah, orang-orang jahiliyah itu ketika akan melakukan suatu aktivitas, entah itu melakukan safar atau perjalanan, maka mereka mendatangi sejenis burung, atau mungkin mereka punya burungnya, atau mendatangi suatu tempat di situ ada burungnya. Kemudian mereka usir burung itu. Kalau burung itu terbang ke kanan, mereka menganggap, oh ini petunjuk dan ini suatu hal yang baik. Maka mereka lanjutkan safarnya atau melanjutkan aktivitasnya. Kalau burung itu terbang ke kiri, wah ini alamat sial ini, alamat bahaya ini, tidak baik ini, alamat buruk ini. Akhirnya mereka tidak melanjutkan aktivitasnya. Dari kebiasaan mereka menggunakan burung ini, maka disitulah terambil istilah tatayyur atau tiyarah dari kata at-toir atau toirun. Toirun itu burung. Nah, dalam perjalanannya ternyata istilah tatayyur ini kemudian berkembang sesuai dengan kondisinya, bahwa ada banyak hal yang bisa masuk kategori tatayyur atau tiyarah. Ya, keyakinan-keyakinan yang mungkin hidup di masyarakat, dan itu bisa masuk kategori tiyarah atau tatayyur. Ya, dari perkara-perkara yang dianggap kesialan, mendatangkan kesialan, apapun bentuknya, baik itu binatang seperti tadi burung, ya, misalnya tokek. Nah, biasanya kan kita banyak tokek di Indonesia ini, banyak tokek. Tokek berbunyi, tokek baik, tokek buruk, tokek baik. Oh berhenti, berangkat. Tidak
Nggak boleh Pak. Ini syirik, masuk dalam kategori syirik, walaupun syirik kecil. Tapi bisa berubah jadi syirik besar. Kalau dia anggap bahwa toke itulah penyebab kesialan, maka itu masuk syirik besar. Tapi kalau dia hanya anggap bahwa kondisi atau situasinya yang membawa sial, bukan tokeknya, maka itu masuk syirik kecil. Dibedakan di situ. Tetapi tetap saja perbuatan atau keyakinannya syirik. Atau apalagi Pak? Kejatuhan cicak. Tiba-tiba malam-malam kejatuhan cicak. Wah, ini bahaya ini. Bisa-bisa dapat sial ini. Ya. Atau dengar suara burung hantu. Nah, ada suara burung hantu, ini akan terjadi sesuatu yang membahayakan. Ada mungkin orang yang mau mati di sekitar sini. Muncul rasa takut. Ini semua perbuatan syirik. Apalagi Pak, tentang binatang. Oh, tiba-tiba ada burung merpati terbang, kena buang kemudian kena badannya burung. Wah, ini sudah berhenti, nggak usah lanjutkan perjalanan. Masuk rumah, lepas sepatu, udah tidur. Padahal mungkin mau ada urusan sangat penting, misalnya begitu. Nah, ini kan luar biasa. Kenapa kita sandarkan diri kita, aktivitas kita dengan burung, dengan hewan, dengan tokek dan sebagainya? Padahal hewan-hewan tersebut sendiri nggak ngerti itu. Kita yang diberikan oleh Allah akal, ternyata tidak menggunakan akal sehat kita. Dan tidak ada sesuatu apapun keterangan tentang itu. Itu keyakinan yang sudah diyakini turun-temurun tanpa ada penjelasan. Ini sumbernya dari mana? Siapa yang menyampaikan ini? Siapa yang menentukan seperti ini? Enggak ada. Itu satu. Kemudian kadang berkaitan dengan angka. Benar? Betul. Angka, misalnya jenengan naik lift ya, naik lift. Kadang-kadang di lift itu tidak ada nomor 4, tidak ada nomor 13. Betul apa betul? Kamar itu tidak ada nomor 13. Di hotel itu nggak ada. Kursi pesawat nggak ada nomor 13. Betul apa betul? Ini zaman modern yang mana orang berpikir logis, eksperimen, zaman onyok. Bukan kita di Indonesia saja, bukan, di negeri barat pun demikian. Orang-orang yang Masya Allah, kalau kita lihat dari sisi ilmu pengetahuan, teknologi, kecerdasan dan semuanya, mereka semua kuasai, ternyata masih meyakini hal-hal demikian itu. Nomor-nomor tertentu yang dianggap membawa sial. Maka benar, tidak ada itu kursi nomor 13 di pesawat, tidak ada. Ya. Kamar nomor 13 di hotel itu nggak ada. Biasanya 12, kemudian langsung 14 apa 12A, biasanya begitu. Ya, langsung 14. Nggak ada Pak. Dan Masya Allah, kita tentu heran. Kok bisa ya di zaman modern seperti ini manusia masih meyakini hal-hal seperti itu. Angka-angka. Kemudian yang lainnya berkaitan dengan apa lagi Pak? Hari-hari. Hari-hari tertentu atau waktu-waktu tertentu. Ya. Di antara manusia itu kadang-kadang ada yang tidak mau melakukan safar pada hari Selasa atau hari apa, karena diyakini itu akan membawa sial, ya, bisa celaka dalam perjalanan. Di kampung saya dulu itu ada semacam tulisan orang-orang tua dulu, itu ada waktu-waktu di situ. Kalau hari Senin yang istilahnya yang bisa bawa sial itu jam sekian sampai jam sekian pagi atau sore atau malam. Kalau Selasa ya pagi sore ada catatannya. Saya bilang apa Pak namanya? Primbon. Ya mungkin begitu. Hari-hari. Ya.
atau waktu-waktu. Ya, termasuk di dalamnya adalah bulan-bulan tertentu. Bulan-bulan tertentu yang banyak masih diyakini oleh masyarakat kita. Ya, Ustadz itu kan sudah kebiasaan dan itu bisa jadi memang terjadi seperti itu. Nah, disinilah memang bisa terjadi seperti itu. Kita harus yakin bahwa petunjuk yang Allah turunkan dalam Al-Quran, dalam sunnah Rasulullah SAW ini adalah petunjuk yang sempurna. Allah lah yang memberitakan kepada kita tentang petunjuk ini. Tidak ada yang terluput. Sekiranya hal tersebut adalah kebenaran, tentulah Allah akan mewahyukan kepada Rasulullah SAW bahwa ada hari-hari tertentu, ada hari-hari sial, bulan-bulan sial, waktu-waktu sial dan sebagainya. Tapi ternyata tidak ada. Tidak ada. Dan keyakinan ini sudah ada juga di zaman jahiliyah. Ada. Contohnya Aisyah pernah bercerita. Ya, Aisyah pernah bercerita bahwa beliau Aisyah radhiyallahu taala anha dinikahi oleh Rasulullah di bulan Syawal, ya, kemudian beberapa tahun kemudian serumah atau tinggal bersama Rasulullah juga di bulan Syawal. Padahal bulan Syawal itu adalah bulan yang dianggap sial oleh orang-orang jahiliyah. Terus Aisyah mengatakan, sekiranya benar bahwa bulan Syawal itu membawa sial, tentu akan ada banyak hal-hal yang mungkin tidak menyenangkan dalam kehidupan rumah tanggaku. Tapi kenyataannya akulah yang paling dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bulan Syawal. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam merubah, ya, keyakinan yang ada dalam kehidupan masyarakat jahiliyah pada saat itu tentang sialnya bulan Syawal. Ya, beliau mendobrak tradisi yang tidak benar itu dan menunjukkan kepada umat bahwa tidak ada kesialan sebagaimana yang diyakini oleh orang Arab, orang jahiliyah. Begitu pula yang terjadi di hari-hari ini, di masa kita ini. Ya, adanya hari-hari atau bulan-bulan tertentu seperti bulan Suro atau bulan Muharram masih hidup di tengah kehidupan masyarakat kita. Bukan hanya di Jawa, di kampung saya begitu, di Sulawesi sana. Kalau bulan Muharram ya nggak bisa, nggak ada aktivitas-aktivitas yo nikahan, yo apa? Ya, aktivitas duanya itu nggak ada. Seperti yang terjadi di sini. Tapi kita harus yakin bahwa ini adalah sesuatu yang menyelisihi tauhid. Ya, mungkin pelan-pelan, Pak. Kita tidak bisa langsung merubah keyakinan masyarakat. Tapi kita harus yakinkan kepada mereka bahwa hal tersebut bertentangan atau tidak sesuai dengan tauhid. Ya, itu termasuk dalam hal yang disebut dengan apa namanya itu tatayyur, menganggap sial sesuatu karena angka, karena hewan, karena waktu-waktu dan yang lain-lainnya. Ya. Oleh karena itu dalam banyak riwayat, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tegas menyatakan bahwa tiara atau tatayyur atau menganggap sial sesuatu karena hal tersebut yang saya jelaskan tadi itu bisa masuk kategori syirik. Ya, masuk kategori syirik. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "At-tiyaratu syirkun. At-tiyaratu syirkun. At-tiyaratu syirkun." Sampai diulang 3 kali oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa ma minna illa, tidaklah ada di antara kita kecuali mungkin pernah dihinggapi oleh perasaan-perasaan itu. Kita pasti pernah dihinggapi oleh perasaan-perasaan itu. Ya, apapun yang kita alami mungkin pernah seperti itu. Dalam perjalanan tiba-tiba ngelindas kucing misalnya. Takut dapat sial. Ya, melindas atau apa namanya itu
terlindas mobil atau motor kucing itu, kita tidak sengaja, kita tidak ingin, ya, terjadi begitu saja, ya, maka ya sudah, kita kembalikan kepada Allah bahwa ini adalah kejadian kita tidak sengaja. Beda kalau sengaja membunuh kucing atau tidak memberi makan kucing sampai mati, juga tidak dibiarkan lepas untuk cari makan. Hadisnya jelas sebagaimana disebutkan dalam riwayat yang sahih, seorang wanita masuk neraka gara-gara kucing. Kenapa? Dia ikat kucing itu, dia tidak beri makan dan minum, juga dia tidak lepaskan supaya dia cari makan sendiri. Itu juga itu berdosa. Kita tidak. Maka kalau ada kucing terlindas, ya sudah, diambil, kemudian dikuburkan supaya tidak mengganggu. Sudah selesai, nggak ada keyakinan apa-apa. Gitu ya. Jadi paham sampai sini. Dan itu berjalan di tengah-tengah masyarakat kita. Ya, maka Rasulullah mengatakan at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun. Ya, kita semua pernah dihinggapi hal tersebut, tetapi walakinnallaha yudhibuhu bitawakkuli. Tetapi untuk menghilangkan hal tersebut, Allah ajarkan kepada kita yang namanya tawakal. Tawakal kepada siapa? Kepada Allah saja. Apapun yang menimpa kita, serahkan kepada Allah. Ya, apapun fenomena-fenomena yang kita lihat, sudah serahkan kepada Allah. Allah lah yang punya kekuatan, Allah lah yang punya kekuasaan untuk memberikan sesuatu atau mengizinkan sesuatu terjadi pada diri kita. Ya, adapun makhluk siapapun bagaimanapun, tidak ada yang bisa memberikan madarat atau manfaat kepada kita. Ya. Kemudian di sini ada sebuah hadis, juga hadis yang sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man raddat tiyaratu min hajatin faqad asyrak." Siapa yang mengurungkan niatnya karena tiarah, ya, siapa yang mengurungkan hajatnya karena dia punya keyakinan tiarah tadi atau tatayyur itu, faqad asyrak, maka sungguh dia telah melakukan, ya, salah satu di antara perbuatan syirik. Makanya nek jenengan melihat fenomena, jangan urungkan, terus lanjutkan saja. Tidak perlu kita takut kepada apa-apa yang menjadi hal-hal yang tidak jelas, karena ini tidak jelas, Pak. Nggak ada kenyataannya. Seandainya kita semua selalu menganut dan meyakini hal tersebut, waduh, susah sekali hidup ini. Ya, susah sekali hidup ini. Banyak kegiatan yang tertunda, yang seharusnya bisa segera kita jalankan, akhirnya tertunda. Kenapa? Karena adanya keyakinan seperti ini. Salah satu contoh di suatu daerah, seperti yang saya sebutkan tadi, ada sebagian masyarakat kalau hari Selasa itu mereka melakukan ritual-ritual, baca-baca, zikir. Tujuannya apa? Tujuannya menolak bencana, menolak bala dan sebagainya. Kenapa? Karena pernah suatu saat terjadi di daerah itu pada hari Selasa terjadi bencana. Lah, bencana itu kan terjadi setiap hari. Mungkin hari ini di sini, besok di sana, hari ini di sana. Semua. Lah kalau misalnya kita menyandarkan, ya, kesialan karena hari, ya semua hari ada kesialan. Betul apa betul? Makanya kita tidak boleh seperti itu. Tidak ada keyakinan seperti itu. Allah sudah turunkan petunjuk yang sempurna dalam Al-Quran dan hadits-hadits Rasulullah SAW. Beliau sudah ajarkan kepada kita, ya, tidak ada hal-hal yang demikian itu. Ya, kemudian kalau para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ma kafaratu dzalika? Apakah kafaratnya atau tebusannya yang demikian itu? Maksudnya kalau kita ini menghentikan sesuatu aktivitas karena ada anggapan sial, ya, kira-kira kafarahnya, penebusnya apa? Maka beliau menjawab, ya,
ayyakula ahaduhum, hendaklah orang yang melakukan hal tersebut berdoa kepada Allah. Misalnya tadi sebelum melakukan aktivitas kok ada fenomena tadi yang menjadi tatoyur atau tiaroh yang sudah diyakini oleh masyarakat. Maka pada saat itu Rasulullah mengajarkan sebuah doa. Ya. Contoh tadi kita mau berangkat, tiba-tiba mendengarkan tokek atau melihat kucing hitam misalnya. Ya, jangan diurungkan safarnya, jangan diurungkan aktivitasnya, tapi baca doa. Apa doanya? Rasulullah mengajarkan, Allahumma la khaira illa khairuka. Ya Allah, tidak ada kebaikan kecuali kebaikanmu. Wala tayra illa tayruka, dan tidak ada suatu kesialan, tidak ada suatu keburukan kecuali yang telah engkau tentukan. Nah, jadi tiada ada, kita yakini dalam doa itu bahwa kebaikan semua datang dari Allah, keburukan yang menimpa seseorang atas izin Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa menimpa seseorang berupa keburukan kecuali atas izin dan perkenan Allah Subhanahu wa taala. Wala ilaha ghairuka, dan tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang hak untuk disembah kecuali engkau. Doa ini Bapak Ibu sekalian, kalau terjadi hal tersebut, sudah baca doa ini. Ya. Misalnya tadi sudah cari waktu, sudah cari hari, misalnya bertepatan bulan Muharram, sudah berangkat. Jangan ditunda. Mau menikahkan anak, mau hajatan, kok bulan Muharram, jalankan, lanjutkan. Baca doa ini. Allahumma la khaira illa khairuka, wa la tayra illa tayruka, wa la ilaha ghairuka. Baca doa ini. Insya Allah dengan pertolongan dan Allah, apalagi ketika kita niatkan sebagai ibadah, ya, amal saleh dan ketaatan, insya Allah Allah akan memberikan pertolongan pada kita. Ya, dan mungkin hal-hal seperti inilah yang harus kita selalu sampaikan kepada masyarakat kita. Ada juga berkeyakinan begini, tidak mau memulai pekerjaan kalau hari Sabtu. Ya, misalnya ada pembantu kami undang ke rumah untuk mulai kerja. Terus, ayo besok mulai masuk hari Sabtu. Oh, nggak mau dia masuk, Pak. Nggak mau dia. Katanya kiainya atau apanya bilang kalau memulai kerja hari Sabtu itu nanti banyak ya rugilah atau apa. Ini keyakinan yang tidak boleh ada pada diri kita sebagai seorang muslim. Semuanya kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita kembali ke pembahasan tadi tentang syirik atau syirik kecil yang samar, yaitu at-tiyarah. Nah, di bawahnya tadi ada doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, berkaitan dengan hal tersebut supaya kita tidak dihinggapi perbuatan syirik, baik syirik besar maupun syirik kecil. Dalam hadis yang disebutkan tadi oleh dari sahabat yang mulia Abu Musa Al-Asy'ari, di situ di lanjutan hadis itu ada seseorang yang bertanya. Faqala lahu, lalu ada seseorang yang bertanya, ya, wa kaifa tattaqih? Terus bagaimana ya Rasulullah, ya, kami untuk menghindari perbuatan atau keyakinan syirik itu? Bagaimana caranya agar kami terhindar dari keyakinan syirik tersebut? Yang mana tadi syirik itu lebih halus daripada rayapan, ya, semut, ya, semut yang berjalan itu lebih halus lagi syirik itu, yang bisa menghinggapi niat atau jiwa atau hati seseorang. Faqulu, atau Rasulullah menyatakan, qulu
ucapkanlah atau berdoalah dengan doa ini. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'a na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Ini adalah doa yang diajarkan Rasulullah agar kita terhindar dari perbuatan atau keyakinan-keyakinan syirik. Ya, doa ini atau hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad dan dihasankan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala. Ya, jadi ini doanya. Allahumma inna na'udzubika atau Allahumma inni a'udzubika. Kalau inna di sini adalah untuk orang banyak atau kita berdoa mendoakan orang banyak. Kalau untuk ini adalah untuk diri kita sendiri. Dua-duanya boleh. Ya. Allahumma inna na'udzubika. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu. Min an nusyrika bika, dari menyekutukanmu, ya, dengan sesuatu apapun. An nusyrika bika syai'an na'lamuhu, sesuatu yang engkau ketahui atau yang kami ketahui, atau aktivitas, perbuatan atau keyakinan syirik yang kita sudah tahu. Kita berlindung kepada Allah dari hal tersebut. Ya, wa nastaghfiruka lima la na'lam, dan kami bermohon ampun kepadamu dari sesuatu yang belum kami ketahui. Jadi bisa jadi kita terjatuh kepada perbuatan syirik, yang mana perbuatan syirik itu sudah kita ketahui, sudah ma'ruf bahwa itu perbuatan syirik. Atau kita terjatuh kepada perbuatan syirik yang kita belum tahu bahwa itu perbuatan syirik. Maka kita berdoa kepada Allah agar Allah melindungi kita dari segala macam bentuk perbuatan syirik. Ya, nah ini mungkin oleh-oleh kita baca dan kita hafalkan bersama doa ini. Bisa dibaca atau dihafalkan mungkin di akhir atau setelah kita laksanakan sholat atau di waktu-waktu mustajabah. Karena ini penting. Betapa berbahayanya perbuatan syirik, ya, sebagaimana kita terangkan sebelumnya, dan bisa saja syirik itu menghinggapi kita, tahu atau tidak tahu. Maka kita harus berusaha selalu berlindung kepada Allah. Baik, saya tuntunkan doa ini, tolong diikuti Bapak Ibu sekalian dan dihafalkan ya. Doa berkaitan dengan berlindung dari kesyirikan. Ikuti saya. Allahumma inna, sama-sama, na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lam. Ya, saya ulangi. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lam. Sekali lagi, supaya hafal, minimal kita bisa baca atau pernah baca doa ini. Nanti kalau misalnya bisa, jenengan cari lagi di Mbah Google, cari di Google atau di searching di Google, doa berlindung dari kesyirikan. Doa berlindung dari kesyirikan. Ya, ini tolong nanti dibaca atau di kitab-kitab doa biasanya ada doa ini. Doa berlindung dari kesyirikan. Sekali lagi. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuhu wa nastaghfiruka
lima la na'lam. Nah, jadi ini doanya, dan itu maknanya adalah kita berlindung kepada Allah dari menyekutukan Allah, dari perbuatan ataupun keyakinan syirik, ya, baik yang sudah kita ketahui maupun yang belum kita ketahui. Maka dengan doa ini semoga Allah Subhanahu wa taala menghindarkan kita dari segala macam bentuk kesyirikan. Sebagaimana yang kita pahami Bapak Ibu sekalian, yang saya jelaskan tadi, di tengah Allah Subhanahu wa taala hindarkan kita dari perbuatan-perbuatan yang bisa merusak ibadah, amalan dan ketaatan kita atau merusak akidah kita. Semoga Allah memberikan ilmu yang bermanfaat, yang barokah fid dunya wal akhirah. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.